dan Wakil Kepala Sekolah kita, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, dan terlebih kepada semua teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang saya hormati, akhir-akhir ini kita sering melihat dan mendengar berita tentang beberapa negara yang sedang berkonflik, seperti konflik Israel dengan Palestina di jalur Gaza, konflik Rusia dengan Ukraina, dan di tempat lain di belahan dunia. Sungguh miris melihatnya, di mana rakyatnya hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan jauh dari kata aman. Setiap hari harus bersembunyi di tanah karena yang tak henti. Banyak anak-anak yang meninggal dan ada yang kehilangan orang tua, saudara, bahkan teman sekolah. Hidup rakyatnya diwarnai ketakutan, kehilangan, para dan air. Kenyataan seperti itu juga pernah terjadi di negeri yang kita cintai. Jikalau sejenak kita melihat ke belakang sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami masa gelap yang sangat panjang di bawah penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Bangsa kita dijajah selama lebih dari 3,5 abad atau sekitar 350 tahun lamanya. Rakyat hidup dalam tekanan dan penderitaan, kehilangan harta, kebebasan, bahkan nyawa. Lalu mereka dipaksa berkeras tanpa upah. Hak mereka diambil, suara mereka dibungkam. Sistem-sistem yang diterapkan hanya menguntungkan penjajah, sementara rakyat hanya menelan ludah dan tak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang saya kalau para pejuang masa lalu berjuang dengan senjata, peluh, dan darah, maka sebagai pejuang masa kini, apakah kita bisa berjuang seperti mereka? Kalau menang itu biasa? Ya, tentu bisa. Menjadi pahlawan masa kini bukan berarti harus terkenal, tapi cukup menjadi pribadi yang baik, jujur, rajin, dan peduli. Kita tidak membawa senjata, tapi membawa semangat, kepedulian, dan harapan. Sekarang ini, perjuangan tidak selalu terlihat secara dramatis. Perjuangan hadir saat kita untuk memilih, untuk diri dari belajar, menahan diri penyalahgunaan gadget seperti main game Free Fire dan lihat TikTok tanpa mengenal waktu. Perjuangan hadir di mana kita memilih untuk membanggakan orang tua dan menjadi teladan di mana kita berada. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini kita hidup di lingkungan yang semakin kering dari budaya literasi. Membaca buku seringkali dianggap membosankan, sementara menatap layar ponsel berjam-jam terasa menyenangkan. Menyangkut mengenai makna dari. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai pahlawan ini? Tadi pahlawan masa kini berat harus terkenal, tetapi cukup menjadi pribadi yang baik, jujur, rajin, peduli. Menjadi anak yang dibanggakan orang tua, menjadi remaja yang diteladani, menjadi siswa yang mampu menyegarkan budaya literasi dan menggunakan teknologi dengan benar dan efektif. Karena bangsa ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga butuh orang yang punya hati. Karena bangsa ini tidak hanya butuh pembicara, juga butuh pelaku nyata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno, berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeja akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup pidato kali ini, izinkanlah saya memberikan satu lagi pantun untuk kita semua. Bendera merah putih berkibar nan megah, simbol bangsa yang sangat indah. Mari bersama melangkah dengan gagah, mewujudkan cita dengan semangat yang teguh. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka! Merdeka! Terima kasih, ya Ahok.